Video kali ini kakak akan membagikan materi di semester 2. Nah, di bab 1 ada materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Baik, kita mulai saja materinya. Nah, di sini ada organ. Tadi ada sel, jaringan, kemudian organ. Nah, di mana organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, jaringan yang membentuk satu kesatuan menjadi sebuah organ. Nah, contoh organ ini ada otak atau brain, heart hati, stomach lambung, kidney ginjal, kemudian ini ada kantung kemih, kemudian ada ini usus, liver hati, kemudian ada jantung, kemudian ada tiroid atau kelenjar tiroid. Nih, ini merupakan organ-organ yang ada pada di manusia, sama saja. Di hewan juga ada jantung, ada hati, kemudian organ pada tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan lain-lain. Kemudian ada sistem organ. Setelah sel, jaringan, organ, nah sekarang masuk ke sistem organ. Merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja secara spesifik, jadi mempunyai fungsi tertentu. Organ yang bergabung melakukan fungsi yang spesifik. Contoh, yang pertama ada sistem organ, sistem pencernaan, di mana organnya itu ada mulut, yaitu lidah, gigi, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Dari sini ya, dari atas ke bawah. Nah, fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nih fungsinya. Kemudian ada sistem pernapasan, di mana organnya ada hidung, esofagus, paru-paru. Kemudian fungsinya itu tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada sistem gerak. Sistem gerak ini ada tulang. Apa fungsinya? Menyokong dan melindungi organ dalam. Kemudian ada sistem transportasi atau yang disebut juga peredaran darah. Organnya apa saja? Jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, dan sel-sel darah. Nah, fungsinya mengangkut oksigen dari dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Maksudnya ya, ke seluruh sel tubuh, ke seluruh tubuh juga menggunakan apa? Ya ini, pembuluh-pembuluh tadi itu. Kemudian ada sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini organnya ada syaraf dan otak. Kemudian fungsinya sebagai penerima rangsang dari luar. Kemudian ada sistem ekresi, di mana sistem ekresi ini mempunyai organ pertama paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Contohnya kita mengeluarkan urin, nah itu ada kaitannya dengan organ ginjal. Kemudian yang terakhir ada sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi ini organ-organnya yang pertama ada ovarium, rahim, dan vagina. Kemudian fungsinya sebagai apa? Sebagai organ perkembangbiakan, baik di manusia maupun hewan gitu. Di tumbuhan juga ada organ-organ tertentu untuk sistem reproduksinya, seperti putik, benang sari, dan lain-lain. Oke. Nah, tadi kan sudah dari pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan sekarang yang terakhir adalah organisme atau individu. Nah, organisme adalah segala macam makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain, yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu nih. Awalnya kecil dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang bergabung akan menjadikan sebuah individu. Contoh, satu individu sapi, kuda, kemudian kelinci, ayam. Nah, ini sudah merupakan suatu organisme atau individu. Itu ya adik-adik, ingat ya. Jadi di dalam organisasi kehidupan ini kalian harus mengerti
pelajari sistem organisasi kehidupan yang paling terkecil itu adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan individu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.